Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Al-qail fi hadisihi kullu ma'rufin shadaqatun al-hadis au kama qala. Wa qala azza min qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Anak-anakku semuanya yang saya cintai, alhamdulillah pada malam yang sangat mulia ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjalankan ibadah sholat maghrib secara berjamaah, sekaligus kita melanjutkan mengikuti kajian Ya Bunaya kitab Taisirul Khalaq. Harapan dan doa semoga apa yang kita pelajari malam ini betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat di dini wa dunia hatta akhirah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas kehendaknya lah, sehingga atas perjuangannya lah, sehingga pada malam hari ini kita masih berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya yang saya cintai, tema kaji kita melanjutkan pembahasan yang lalu, masih berkaitan tentang apa anak-anak? Sebab-sebab takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min halan iku setengah saking takwa. Sambil diperhatikan ya. Ayyatadzakara iku yen to ngeling-eling sapa insan ihsanallahi ing kebagusane Allah ilaihi maring ingsan fi jami'il ahwali ing dalem sakabehane pira-pira tingkah. Waman lan utawi sapane wong kana iku ana sapa man iku kadzalika kaya mengkono-mengkono ayyatadzakara ihsanallah la yambahi iku ora sayukja antu jahada ing yento ngangasi ni'matahu apa ni'matuhu nikmati Allah taala. Wa min halan iku setengah sake asbab. Wa min halan iku setengah sake asbabut taqwa ayatadzakara yento eling-eling sapa ingsan al mauta ing mati. Li annaman kono stune wong alima kang ngerti sapa man ana ustune man iku saya mutu bakal mati sapa man. Wa ana ulan stune kelakuan laisa ora ana apa ama laisa ora ana iku amamahu tetep ing dalem ngarepe man ilal jannatu angin swarga awina utawa neraka. Ba'asahu maka bisa andorong ing man apa dalika mengkono-mengkono ayyatadzakkarul maut ilal a'mali sholihati maring pira-pira amal kang bagus hasbal istito'a ing dalem kira-kira kekuatane man. Wa minal a'mali sholihati lan setengah saking pira-pira amal kang bagus iku musa'adatul muslimina oleh bungake pira-pira wong Islam wa nadrulan ningali ilaihim maring muslimin bi ainil atfi lawan peningal welas wa rahmatilan asih khusuman ing pira-pira musuh ida sabaka dalam tekalane dingin minhum saking muslimin apa ihsanu ilaihi kebagusan ilaihi maring khusum ilahi wa alam bisawab. Anak-anakku semuanya, materi kali ini melanjutkan pembahasan yang kemarin berkaitan tentang sebab-sebab kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minha ayyatadzakara ihsanallah ala.
ihsanallaha ilaihi, agar kita senantiasa menjadi orang yang bertakwa. Sebab-sebabnya kita bisa bertakwa diantaranya kita senantiasa mengingat kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada kita semuanya. Anak-anakku, hari ini kita sehat semuanya, ini nikmat dari Allah. Kamu baru menyadari sehat itu mahal ketika kamu diuji sakit. Kamu milih mana, sakit apa sehat? Tentunya jawabannya Kenapa kok sehat? Karena sakit tidak makan aja pahit, betul? Iya, jalan-jalan nggak kuat, mau bubuk ya nggak nyaman. Ya, makanya ketika kita diberi nikmat sehat, berarti kebaikan dari Allah yang begitu luar biasa. Wajib kita syukuri dengan sebaik mungkin. Makanya ada kesempatan mengaji jangan disia-siakan. Karena kesempatan besok belum tentu kita dapat. Nikmat sehat hari ini belum tentu kita dapat dalam kesempatan yang lain. Kesempatan hari ini belum tentu kita dapat dalam kesempatan yang lain. Ya, waktu terus melaju. Makanya anak-anak, ya, agar kita betul-betul selalu bertakwa kepada Allah, ya, mari kita berusaha untuk memperbanyak mengingat kebaikan-kebaikan Allah yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Kebaikan fi jami'il ahwali ing dalam sekabehane pira-pira tingkah. Tidak hanya nikmat sehat, nikmat sempat, itu merupakan hal-hal yang harus kita syukuri. Tidak hanya nikmat sempat, kemauan untuk menambah ilmu, itu juga hal-hal yang harus kita syukuri. Karena banyak teman kita yang hari ini nggak ngaji, tapi hobinya cuma di jalan, ngomong, begadang. Ada nggak teman yang semacam itu? Ada nggak? Sebagian ada, sebagian tidak. Makanya hari ini sebagai ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah, karena kesempatan ada, sehat ada, Allah kasih kesehatan, jangan kau sia-siakan. Makanya kalau kita memperbanyak mengingat kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, tentunya wa man kana kadzalik la yambahi an tujhada nikmatah. Tidak pantas begitu banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita, ya, sangat tidak patut kita mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin bersyukur, semakin nikmat Allah tambah. Semakin bersyukur, semakin nikmat Allah tambah. Makanya anak-anak, ya, kalau kita sudah menyadari begitu banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita, jangan sekali-kali mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana yang sering kita dengar ayat-ayat Al-Quran, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian pandai menjadi orang yang bersyukur kepada Allah, maka Allah kasih nikmat yang begitu banyak, Allah tambah nikmat yang begitu banyak. Tetapi jika kita kemudian mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka azab Allah sangat pedih. Makanya anak-anak, tolong, ya, syukuri nikmat dengan sebaik mungkin, ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagian, ya, agar kita tetap menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian berikutnya, wa minha ayyatadzakkarul maut. Di samping kita memperbanyak mengingat kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, hal-hal yang menjadi penyebab kita menjadi orang yang bertakwa, wa minha ayyatadzakkarul maut, hendaklah kita senantiasa mengingat datangnya kematian.
Anak-anak, kenapa sih kok kita harus memperbanyak ingat mati? Karena li'anna man alima annahu sayamutu wa annahu laisa amamahu illal jannah wan nar. Karena seseorang pasti menyadari bahwa kita akan mati. Kalau sudah mati, di depan kita hanya ada dua pilihan. Kalau tidak surga atau neraka. Kamu pilih mana? Surga apa neraka? Kalau surga, berbanyak amal soleh. Jadilah orang yang beriman. Jangan sampai kita keluar dari Islam. Ya, makanya pilihan kita cuma dua ketika kita sudah meninggal. Kalau nggak masuk surga, ya masuk neraka. Hanya itu aja. Bagi orang yang taat, insya Allah jaminan surga. Bagi mereka yang durhaka, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Tinggal kamu milih yang mana, taat apa durhaka? Taat, betul. Ibadah apa tidak ibadah? Ibadah. Malas apa rajin? Rajin ngaji apa malas? Itulah anak-anak ya, sebagai bekal kalian nanti calon-calon penerus perjuangan Rasulullah. Kayak Pak Halim ngene iki wis tuwa umur 53. Siapa lagi yang menyelanjutkan kalau bukan kalian? Makanya anak-anakku semuanya ya, tolong belajarnya tetap semangat. Jangan sampai tidak semangat. Luangkan waktu ya, meskipun kalian mungkin barangkali, Pak saya capek dari sekolah dari tadi, Pak saya capek tadi main sepak bola, Pak saya capek tadi itu saya HP-an sampai pegel. Itu bukan urusan Pak Halim. Salahmu dhewe lah, pokok bal-balan. Iya, kalau bal-balan setiap pagi capeknya kan setiap hari, bolehlah bal-balan tapi seminggu sekali biar nggak capek. Iya, kamu nggak capek nggak setelah bal-balan? Oh, olahraga Pak, baik, olahraga itu baik, tapi jangan sampai terus kemudian terlalu capek. Akhirnya kalau terlalu capek kita biasanya pegel. Paham? Boleh mainan, boleh sepak bola, tapi harus mengatur waktunya sekolah ya sekolah, waktunya ngaji ya mengaji, waktunya belajar ya belajar, waktunya sholat jamaah ya sholat jamaah. Nah, inilah anak-anak ya yang perlu kita perhatikan. Ingat mati meski kalian masih kecil. Pak, kan saya masih kecil Pak, nggak mungkin mati loh. Jangan dikira kecil nggak bisa mati ya. Siapapun kalau sudah ajalnya datang, tidak pandang kecil, tidak pandang besar. Makanya ya, kalau kita memperbanyak mengingat kematian, insya Allah ya, dengan memperbanyak ingat kematian itulah menjadi penyebab kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menyadari bahwa setelah kita mati hanya ada dua pilihan bagi manusia, yaitu kalau nggak masuk surga ya masuk neraka. Kalau sudah ingat itu semuanya, maka insya Allah ba'asahu dzalika ilal a'mali sholihah hasbal istito'ah, menggugah semangat bagi kita untuk memperbanyak amal soleh sesuai dengan kemampuan kita. Kenapa sih anak-anak kok kita disuruh amal soleh, amal baik dengan sebanyak-banyaknya? Wa minal a'mali sholihah musa'adatul muslimin, dengan amal soleh itu nanti akan bisa menolong orang-orang Islam. Wan nadru ilaihim, dan melihat pada umat Islam dengan pandangan kasih sayang. Insya Allah ya, kita termasuk menjadi kelompok orang-orang yang rajin menjalankan amal soleh. Khusuman ing piro-piro musuh, ida sabaqa minhum ihsanun ilaihi ya, jangan tetap memandang dengan pandangan kasih sayang pada orang-orang yang enggak suka kepada kita. Mungkin barangkali ida sabaqa minhum ihsanun ilaihi ya, jadi kejelekan jangan dibalas dengan kejelekan serupa ya. Oke, jadi jangan sampai ketika kita disakiti ya membalas dengan kesakitan yang serupa. Mencela jangan kau balas dengan mencela yang serupa. Nggak boleh anak-anak. Makanya usahakan ya, ketika kita melihat
Kepada teman-teman yang nggak suka mungkin barangkali, pandanglah dengan pandangan lemah lembut, pandanglah dengan pandangan kasih sayang. Insya Allah dengan itu semuanya kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian kajian malam ini, semoga bermanfaat fid-dini wa dunya hatta al-akhirah. Ilal liqa ma'as salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.